Belum nih, lagi tunggu Rinto. Yuk kita duluan ya. Dah. Halo manis, gimana kalau kamu jadi pacar gua? Gua akan bawa kemana kamu mau. Pokoknya enjoy deh. Namanya siapa sih? Nomor teleponnya berapa? Oh iya, sekalian dong. Ukuran tubuh lo berapa? Gua panggilin satpam lo ya. Kamu kok lama-lama sekali sih? Tuh anak-anak pada kurang ajar sama saya. Mau apa kalian, Bung? Gua mau sama lo. Itu juga kalau lo nggak kecut dan kabur terbirit-birit. Siapa yang takut sama lo? Kita nggak usah berantem. Udah, Rin, jangan. Ada apa kalian berkelahi? Dia memukul saya duluan, Pak. Pertanyaannya butuh cewek. Betul begitu. Ya betul, Pak. Tapi, Nah, betul kan? ya pelan-pelan ya. Nam, tolong ambilin air panas di mangkok ya. Iya, iya. Non, itu minum-minum. Iya, iya. Loh, Rinto kenapa, Des? Berantem mah lawan 4 anak berandal yang gangguin Desi di sekolah. Untung satpam sekolah keburu datang. Apa Nak Rinto nggak keluarin jurus sulapnya kayak dulu lagi? Sebenarnya saya nggak bisa sulap tante, tapi nggak tahu deh dulu kok bisa begitu. Mama ikut prihatin. Rinto pasti kuat melawan keempat berandal itu. Rinto berusaha membela kehormatan kamu, Des. Kalau cuma 1 lawan 2 aja sih, Rinto masih bisa. Ini mereka berempat mah, terus main curang semua lagi. Papamu dulu bisa memenangkan hati Mama, justru karena menghajar semua berandal jalanan yang mengganggu Mama. Loh. Ada apa sih nih? Mas Rinto kenapa, Mbak? Rinto dipukuli sama anak-anak berandal di depan sekolahan. Brengsek. Dikeroyok? Kalau nggak dikeroyok sih Jun, nggak bakal kayak gini. Mana main curang semua lagi. Siapa sih nih orangnya? Kita harus kasih pelajaran nih, Mbak. Kenapa kamu ketawa? Siapa yang ketawa? Gua nggak ketawa kok, Jun. Mama yang ketawa. Apa? Ngawur kamu. Maaf deh, barusan Jun agak emosi. Jadi agak ngawur dikit. Kalau gitu Jun mau ke kamar dulu deh, mau ganti baju. Apa nih anaknya? Kayak jagoan aja tuh anak. Saya nggak mau kalau sampai keluarga saya sudah mengira saya udah gila, Om. Kan ngomong sendiri, maksudnya ngomong sama kamu. Soalnya kan mereka ngelihat kamu, Om. Iya, aku mengerti, Bos. Kalau ngerti kenapa ketawa? Habis aku merasa geli. Bos lihat sendiri kan keadaannya pacar Desi. Dia ingin jadi pahlawan, ingin membela kehormatan Desi. Apa Bos mau juga dipukuli seperti dia? Iya, tapi saya nggak mau Mbak Desi kecewa. Apalagi diganggu. Makanya, kenapa tidak Bos serahkan saja sama Om Jin? Biar Om Jin yang membereskan keempat pemuda berandalan penggoda cewek itu, oke? Kali ini saya nggak mau pertolongan Om Jin. Saya ingin membuktikan bahwa saya ini mampu membela keluarga. Kenapa kamu ketawa lagi? Hah? Sorry Bos, saya merasa geli. Soalnya badan Bos ini terlalu kecil, sekutil penil. Jadi saya sarankan Bos, kalau Bos memang nekat, latih dulu badan Bos agar otot-otot Bos menjadi kuat. Bagaimana? Jangan ketawa. Ini bener-bener berat tau nggak? Alah, seberapa sih beratnya kerupuk segede gini? Jangan pamer. Ntar kalau udah ngeliat ini naik terus sendiri gimana? Ntar bisa heboh, Om. Makanya nyerah aja deh Bos. Kamu nggak bakalan jadi pria yang berotot. Kamu ini termasuk tipe pria yang lagi publik. Pengtis, krempeng, romantis. Dan lagi untuk mengalahkan berandalan-berandalan itu, kamu tidak cukup hanya menjadi kuat dan berotot. Tapi Bos harus menguasai ilmu berkelahi. Saya ingin mengalahkan keempat pemuda berandalan itu. Sekarang saya ingin memperkuat otot-otot saya supaya kelihatan lebih perkasa. Ada apa Jun?
Badanmu keringetan, jalannya bongkok-bongkok. Habis latihan tinju. Ini Pak, habis latihan fitness di sport center. Tumben kamu jadi senang fitness. Biar kuat Pak, supaya bisa membela kehormatan Mbak Desi. Jun mau ngalahin ke 4 pemuda berandalan yang mengganggu Mbak Desi tempo hari. Jangan ditawakan dong, Pak. Junaid itu sama seperti kamu, ingin jadi pahlawan. Papa masih ingat nggak? Waktu Papa memukul semua anak jalanan yang mengganggu saya. Saya sangat terkesan sekali saat itu. Jangan campur urusan kami. Apa lo? Pecah om. Mau gue pecahin sebelah lagi. Jangan lo. Diapain tadi non? Hah? Ada yang hilang? Ada apa, Pak? Kok senyum-senyum? Kalau ingat kejadian itu, aku kadang-kadang suka gelisah. Iya, mereka lari terbirit-birit gitu kan? Bukan soal itu. Soal mama yang begitu terkesan. Ya tentu dong, saya sangat terkesan. Mama nggak tahu aja, setelah kejadian itu, saya pergi menemui keempat pemuda jalanan itu dan memberikan 3 bulan uang jajan saya atas jasa mereka yang telah membuat mama kagum. Apa? Jadi Papa membohongi saya selama ini? Oh. Papa curang. Maaf, Ma. Waktu itu aku nggak punya cara lain untuk mendekati kamu. Sekarang kalian tahu, Papa bukanlah seorang jagoan seperti yang diceritakan mama kalian. Jadi sebaiknya kamu batalkan niat kamu melawan keempat anak jalanan yang mengganggu Desi itu. Karena mereka memang tukang berkelahi. Bisa babak belur kamu dibikinnya seperti Rinto. Sekarang sebaiknya Desi saja yang menghindar anak-anak itu. Kalau diganggu, panggil aja satuan sekolah. Iya, apa yang diucapkan oleh papa kamu itu benar, Bos. Saya tidak akan pernah memaafkan Papa. Ternyata Papa bukan jagoan. Papa tidak ada apa-apanya. Papa kan manusia biasa, Ma. Ma, tunggu, Ma. Sebaiknya ikuti saja nasihat Bapak Bos tadi. Serahkan berandal-berandal itu pada Om Jin. Enggak, saya udah bilang saya nggak mau dibantu Om. Saya bertindak secara wajar. Saya akan berlatih bela diri dan akan memperkuat otot-otot saya. Ya terserah Bos deh. Saya berusaha untuk membuatmu kagum. Itu karena cinta saya nggak terbendung, Ma. Saya lakukan segala cara untuk menarik perhatian kamu. Mungkin Tuhan memberikan petunjuk pada saya begitu, Ma. Saya coba, dan ternyata kamu memang jodoh saya, Ma. Nah, khusus untuk Junaidi, Papa nggak mau dia digebukin orang hanya karena pengen jadi jagoan atau mau jadi pahlawan. Kita juga nggak boleh mendorong-dorong dia supaya jadi jagoan. Jagoan itu cuma ada di film, di sinetron. Saya pikir Papa memang benar. Gimana? Hebat Bos. Rasanya saya sudah siap menghadapi berandal-berandal itu. Siapa deh? Biasa, mau pacar gue. Oh, kalau nggak ada yang jemput, ikut gua aja deh. Gua bisa lewat rumah kamu kok. Makasih. Oh, ya udah, Tapi gua dulu. pacar gue udah mau jemput kok. Oh, ya udah. Gua duluan ya. Halo anak manis. Siapa namanya tuh keluarin? Des. Oh Des. Iya Des. Cowok kamu mana yang goblok gitu? Enak aja kamu bilang goblok. Kamu kali yang goblok. Awas kalau kamu sampai macam-macam, saya panggil satpam sekolah. Wah, galak. Kalau nggak Macan. goblok ya pinter deh. Mana pacar kamu yang pinter itu? Udah nggak berani nongol lagi ya? Dan ini sebenarnya mau apa sih? Cuma mau bilang, lebih baik ikut kita aja. Pak, tolong Pak. Saya diganggu anak-anak ini. Nah lumayan sekarang sudah mulai lebih kuat. Cowok kayak gitu mana kuat kan udah. Ya menghina tuh Bos. Kalau begitu biar aku bantu Bos.
Jun. Nora, Jun. kita kagum loh. Kamu benar-benar luar biasa. Ah, bisa-bisa aja kok. Iya, Jin. Iya. Ternyata lebih sukses kalau Om Jin ikut membantu. Ya kan cewek-cewek pada rontok lihat si bos. Hah? Kamu ini kerjaannya bikin heboh aja. Maaf bos, aku terlalu gembira jadi aku lupa. Loh, kok ada di rumah, Mbak? Biasanya tiap Kamis sore gini ada ekstrakurikuler di sekolah. Lagi malas aja. Takut diganggu ya sama berandalan-berandalan itu tempo hari. Hah? Ah, enggak juga kok. Anak-anak itu biasanya ada pas jam-jamnya pulang sekolah. Ini karena kebetulan aja lagi banyak PR. Jadi gue malas ikutan ekstrakurikuler deh. Anak-anak itu ada berapa orang sih jumlahnya, Mbak? Ciri-cirinya apa? Mereka semua ada 4 orang. Dan semuanya naik motor. Kamu ngapain sih nanya-nanya kayak gitu? Enggak. Jun sebenarnya cuma mau memperingatkan mereka aja. Supaya nggak ganggu Mbak lagi. Suka sok kamu. Bisa apa sih? Belum tahu aja. Lihat aja besok. Mau ngapain kamu? Mau bawa teman-teman? Terus berkelahi? Jadi tawuran? Ntar papa marah sama kamu, tahu? Sorry, Jun nggak suka main keroyok. Terus kamu mau ngapain? Masih sepi, Om. Berarti Mbak Desi masih belajar. Emang belum waktunya pulang sekolah sih? Jadi kita harus menunggu jam-jam bubaran sekolah dong bos. Iyalah, soalnya kan orang-orang itu munculnya pas bubaran sekolah. Tapi sebetulnya sih mendingan sekarang, Om. Biar Mbak Desi nggak tahu saya berkelahi. Dan Mama Papa kan jadi nggak marah. Mungkin anak-anak berandalan itu belum mau muncul bos. Karena belum ada cewek yang bisa digodanya. Tapi kalau ada cewek, pasti mereka akan segera muncul. Ya. Om Jin punya ide? Yes! Aku akan menciptakan cewek agar mereka segera datang. Bener juga, Om. Itu mereka datang. Woi. Kalian gue peringatkan ya. Jangan ganggu kakak gue lagi, Desi. Apa dia kata? Belagu nggak inget lagi. Itu yang tempo hari kalian itu keroyok pacarnya. Ingat nggak? Lo ketawa lagi. Hah? Oh. Jangan terlalu keras, Dun. Masih anak-anak. Makanya bos, serahkan saja padaku. Bos sudah menguasai teori berkelahi, tapi prakteknya kan belum pernah dicoba. Bravo! You are the great fighter. Jangan coba-coba lagi kalian datang kemari. Awas, lain kali kalau aku lihat kalian di sini, akan kupatahkan leher kalian semua. Siapa sih? Hebat banget cewek ciptaan Om Jin. Itu bukan cewek ciptaan Om Jin, tapi salah seorang ponakan yang sengaja aku panggil kemari. Hah? Itu Mas Rinto, Om. Yuk, kita pulang naik taksi. Cabut! Ampun mas, kami nggak mau berkelahi lagi. Nah, ternyata kamu bisa ngalahin mereka kan?
lagi ya? Wah, luar biasa mah. Rinto ngehajar abis pemuda berandal itu. Sampai minta ampun segala. Alah, paling-paling mereka itu dibayar sama Rinto. Kayak papamu dulu.